Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metopo CGP Angkatan 8 Kabupaten Sambas. Dalam kegiatan ini saya akan melakukan wawancara kepada 3 kepala sekolah, sebagai bahan untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berikut adalah percakapan yang saya lakukan bersama Bapak Rinto Vitoyo, selaku Kepala Sekolah SDN 13 Sungai Palai A tempat saya bertugas. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bapak Rinto menjawab, sebagai awal saya melihat keadaan awal dahulu kasus yang pernah terjadi, langkah berikutnya saya harus mengetahui apa itu dilema etika atau bujukan moral, baru saya dapat membuat atau mengidentifikasi kasus tersebut. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawaban Pak Rinto sebagai berikut. Saya membuat suatu hasil keputusan dari kasus-kasus yang pernah terjadi. Saya melihat dari berbagai sisi atau sudut pandang, mana yang baik dan mempunyai manfaat untuk banyak orang. Yang penting keputusan yang diambil tidak melanggar suatu peraturan yang berlaku. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Rinto lakukan selama ini? Jawaban Pak Rinto sebagai berikut. Langkah yang biasa saya lakukan adalah saya melihat awal mula dari mana kasus itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, serta apa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mencari suatu tindakan berupa solusi atau jalan penyelesaian. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban Pak Rinto sebagai berikut. Hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan adalah saya akan melihat sejauh mana pengaruh kasus tersebut. Apakah jika saya membuat atau menentukan keputusan, lebih banyak manfaat bagi orang lain atau sebaliknya? Sehingga apa yang saya lakukan harus melakukan langkah berupa diskusi bersama rekan guru, orang tua atau komite. Hal-hal apa saja yang Bapak alami selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban Pak Rinto sebagai berikut. Hal yang menjadi tantangan saya berupa sulitnya memberikan pengertian yang melibatkan banyak pihak yang terkait. Namun kasus tersebut harus diselesaikan secepatnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jawaban Pak Rinto sebagai berikut. Dalam mengambil keputusan jika kasus tersebut tidak terlalu berat, maka yang akan saya selesaikan pada hari itu juga. Namun kalau kasusnya berat maka saya akan membuat perencanaan khusus untuk menentukan langkah dalam menyelesaikannya, sehingga menemukan solusi yang benar dan tepat. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban Pak Rinto sebagai berikut. Faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah hati dan perasaan saya harus di dalam keadaan tenang terlebih dahulu, kemudian orang yang terlibat tulus dan ikhlas serta dapat menghargai keputusan yang akan diambil. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawaban Pak Rinto sebagai berikut. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah saya harus banyak menganalisis berbagai kasus, apakah itu kasus dilema etika ataupun bujukan moral, sehingga nantinya setiap keputusan yang akan saya ambil sesuai dengan fakta yang ada serta tidak merugikan orang lain. Selanjutnya hasil percakapan yang saya lakukan bersama Ibu Darnilawati selaku Kepala SDN 01 Sejangkung. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ibu Darnila menjawab sebagai berikut. Setelah saya mengetahui, dalam kasus dilema etika, benar melawan benar, di mana suatu kasus ini merupakan situasi yang terjadi di kehidupan yang mengharuskan memilih dan memutuskan dua pilihan yang mana kedua pilihan itu adalah benar secara moral tetapi saling bertentangan.
Sedangkan bujukan moral, benar melawan salah, yaitu dalam situasi atau keadaan ketika harus mengambil antara benar atau salah. Kemudian baru saya dapat memutuskan atau mengidentifikasi kasus tersebut. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ibu Darnila menjawab sebagai berikut. Saya akan mengumpulkan data berupa fakta, bukti dari kasus tersebut. Kemudian baru saya buat analisis apakah benar atau salah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ibu Darnila menjawab sebagai berikut. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya akan mengumpul bahan sebagai bukti, siapa yang terlibat dari kasus itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ibu Darnila menjawab sebagai berikut. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan adalah melakukan musyawarah dengan berbagai pihak yaitu teman sejawat, orang tua, wali siswa serta komite sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ibu Darnila menjawab sebagai berikut. Dalam mengambil keputusan tantangan berupa ada pihak yang merasa kepentingannya tidak terkoordinir dalam keputusan tersebut, namun keputusan sudah ditetapkan sehingga menjadi masalah baru yang timbul. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ibu Darnila menjawab sebagai berikut. Dalam mengambil keputusan tidak ada jadwal khusus tetapi harus diselesaikan dengan waktu yang secepat mungkin dan dengan cara mencari kunci penyelesaian dari kasus tersebut. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ibu Darnila menjawab sebagai berikut. Faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah hati dan perasaan saya harus di dalam keadaan tenang terlebih dahulu, kemudian orang yang terlibat tulus dan ikhlas serta dapat menghargai keputusan yang akan diambil. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ibu Darnila menjawab sebagai berikut. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah saya harus banyak menganalisis berbagai kasus, apakah itu kasus dilema etika ataupun bujukan moral sehingga nantinya setiap keputusan yang akan saya ambil sesuai dengan fakta yang ada serta tidak merugikan pihak lain. Dan yang terakhir ini adalah percakapan bersama Bapak Baslian sebagai Kepala Sekolah SDN 03 Jirak. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berikut jawaban Pak Baslian. Untuk mengidentifikasinya mudah saja Pak, jadi hal yang dikatakan bujukan moral itu jika ada dua keadaan, yang satunya benar dan yang satunya salah. Kalau menurut hukum. Begini Pak, jika kedua hal itu benar maka hal itu adalah yang kita sebut dilema etika. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berikut jawaban Pak Baslian. Sebelum mengambil keputusan tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu dan selanjutnya baru melihat siapa saja yang terlibat serta dilanjutkan dengan mengumpulkan fakta yang ada. Setelah itu baru bisa dilanjutkan dengan membuat keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan itu yang pasti mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan tentunya serta mufakat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berikut jawaban Pak Baslian. Langkah awal yang saya lakukan atau ambil adalah dengan menghadirkan kedua belah pihak yang terkait untuk dimintai keterangan supaya nanti saya dapat mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa yang menjadi pemicu dan bagaimana jalan keluar yang terbaik dapat diambil dengan hasil tidak merugikan kedua pihak.
Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berikut jawaban Pak Baslian. Melakukan dialog kepada pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan, dengan harapan dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh mereka. Dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi di antara pihak terkait. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berikut jawaban Pak Baslian. Selama menjadi kepala sekolah, yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana saya dalam mengambil keputusan dan bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi berbagai pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal tersebut membutuhkan dukungan yang positif dari semua pihak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Berikut jawaban Pak Baslian. Sebagai pimpinan di sekolah, langkah yang tepat yang dapat saya lakukan yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak terutama guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang terbaik. Serta dengan melibatkan pihak pengawas tergantung pada tingkat permasalahan yang terjadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Berikut jawaban Pak Baslian. Setiap masalah yang terjadi selalu akan dibawa ke dalam dewan rapat, dengan harapan untuk mempercepat mendapat penanganan atau solusi. Jika memungkinkan dengan pengawas jika hal yang dialami cukup serius. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Berikut jawaban Pak Baslian. Sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah untuk mufakat. Serta dengan membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sebagai tim. Karena tim adalah pendukung dalam meringankan penyelesaian masalah ketimbang secara sendiri. Komunikasi yang baik pada berbagai pihak juga menentukan cepat, lambatnya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Analisis atau checklist refleksi wawancara. Teknis. Durasi waktu panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda, dan kepadatan, intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Ada. Sudah diuji untuk memaksimalkan waktu, isi kepadatan materi yang disampaikan. Isi. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan, atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa? Apa yang membedakan? Ada. Berupa persamaan, karena setiap kasus yang menjadi awal penyelesaian dengan menentukan terlebih dahulu akar permasalahan, siapa yang terlibat, serta diselesaikan dengan musyawarah untuk menemukan jalan keluar. Isi. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Ada. Yaitu rencana ke depannya keputusan yang akan diambil atau yang dibuat untuk kepentingan orang banyak serta dapat memiliki manfaat, sehingga tidak ada orang yang dirugikan. Tidak bertentangan dengan hati nurani atau peraturan yang berlaku. Isi. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Ada. Yaitu saya akan mencoba dan berusaha untuk melakukan setelah mengetahui kasus permasalahan tersebut serta mencari penyelesaiannya serta berusaha untuk melakukan tindakan awal. Berupa analisis terlebih dahulu dengan 9 langkah pengujian. Hal ini akan saya awali saat saya memahami modul 3.1 dengan baik dan seksama.
Teknis. Kejelasan suara atau tulisan di video atau blog naratif Anda, format apa yang akan gunakan? Sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Ada. Dalam hasil video sudah dilihat, membaca dan melihat hasil yang sudah dibuat dengan seksama. Teknis. Durasi waktu atau panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda? Dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Ada. Sudah diuji untuk memaksimalkan waktu, isi kepadatan materi yang disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.